Dalam proses latihan protection, keamanan seorang decoy atau sebutan untuk orang yang digigit pitbull harus sangat diperhatikan. Pelindung tangan bagian dalam harus terbuat dari bahan yang agak keras, tapi tetap tidak boleh memberikan rasa sakit kepada pitbull ketika menggigit. Lapisan luarnya dibalut dengan karung goni yang tebal, sehingga gigi pitbull tidak langsung tembus ke pelindung tangan bagian dalam. Dan yang penting, seorang decoy harus bisa berkomunikasi dengan anjingnya meski hanya dengan kode dari mata atau berupa perintah supaya anjing bisa menggonggong. Karena jika seorang decoy terlalu banyak bergerak, maka sang anjing akan dengan mudah menggigit. Oke, Momon, please be careful. Bukan hal yang mudah untuk bisa membuat anjing pintar dan akrab seperti ini. Ketika anjing sudah mulai menyerang, tubuh decoy harus berputar atau bergerak ke samping. Ini bertujuan agar tubuh decoy tidak langsung tertabrak oleh pitbull. Kalau yang pitbull dia menggigit nggak bisa lepas, itu sebetulnya balik ke kontrol orangnya. Jadi kalau kita bisa mengontrol dengan memberikan perintah untuk lepas, kita biasa sebut out atau bilang off gitu, nggak seperti yang orang awam lihat selalu gigit nggak bisa lepas gitu. Kalau yang ini latihan pengawalan. Pitbull harus berada di samping majikan dalam keadaan merapat. Ada beberapa jenis kalung dan tali tuntun yang digunakan pada seekor pitbull. Semuanya disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Ada kalung choke chain. Kalung ini direkomendasikan untuk mengendalikan seekor anjing karena tidak memberikan rasa sakit. Untuk kalung prong collar tidak direkomendasikan kalau tujuannya hanya untuk santai, karena jenis kalung ini terdapat besi yang akan memberikan sedikit rasa sakit di leher anjing ketika sang anjing mulai merontak. Untuk tali tuntunan sehari-hari atau dikenal dengan sebutan daily collar, biasanya menggunakan tali sepanjang 1,5 meter. Yang terakhir adalah leash atau tali tuntun dengan karabiner. Latihan bersama komunitas pecinta pitbull lainnya? Why not? Kebanyakan para pemilik pitbull lebih memilih pitbull jantan ketimbang pitbull betina, karena untuk latihan dan kompetisi tidak terlalu mengganggu anjing lain. Bila pitbull betina sedang menstruasi, maka bisa mengganggu mood pitbull jantan lainnya. Masa perkawinan untuk pitbull justru terjadi ketika sang betina sedang menstruasi. Biasanya, jika betina mengalami hal ini, justru bisa menjadi daya tarik bagi pitbull jantan. Dan perkawinan akan terjadi pada hari ke-9, 11, dan 13. Dalam kompetisi ada ketentuan untuk kategori springpole, yakni gigitan pitbull harus bertahan selama minimal 3 detik. Namun jika sedang latihan, tidak ada ketentuan khusus untuk lamanya pitbull menggigit umpan. Vertical climb tidak jauh berbeda dengan springpole. Dalam vertical climb dan springpole, umpan yang digigit tidak boleh berupa organ tubuh dari hewan lain dan menimbulkan bunyi. Justru umpan seperti itu bisa membuat anjing menjadi marah. Umpan yang siap digigit harus yang lunak dan tidak cepat rusak dalam satu kali gigitan. Untuk memberikan
memberikan ancang-ancang sebelum menggigit umpan tidak ada ketentuan khusus. Hanya saja, biasanya sang pemilik pitbull memberikan ancang-ancang sejauh 2 hingga 3 meter dari umpan. Pitbull rata-rata memiliki tinggi 46 hingga 56 cm. Beratnya pun berkisar antara 16 hingga 30 kg. Sedangkan tinggi umpan disesuaikan dengan tinggi pitbull. Semakin besar pitbull, semakin tinggi umpan yang digantung. Ketinggian umpan bisa diukur dari tinggi punggung pitbull dan berat tubuhnya. Ini dia klimaksnya, aksi angkat beban anjing pitbull. Momo dan kawan-kawan sedang mempersiapkan beban untuk latihan weightful. Beban yang terbuat dari corak semen ini memiliki beban seberat 20 kg. Beban semen handmade ini membutuhkan waktu pembuatan hingga 2 minggu. Beban yang digunakan harus memiliki berat yang konsisten, yaitu tidak berkurang beratnya ketika terkena panas dan tidak bertambah beratnya ketika kena air hujan. Rupanya Ayu penasaran, namun butuh kesabaran untuk memancing gerak dari pitbull supaya gerobaknya bisa berjalan. Dalam kompetisi weightful, setiap pitbull memiliki 3 kali kesempatan in a row untuk mencoba kembali. Posisi yang benar ketika sedang menarik beban adalah pitbull menarik beban tersebut menggunakan kedua bahunya dan dibantu dengan ikatan atau harness yang melekat pada tubuh dan keretanya. Dan pitbull tidak boleh sering menggonggong dan melompat-lompat karena energi bisa terbuang begitu saja sebelum perlombaan. Tapi Pici belum bisa terlalu mulus melakukannya. Aksi pitbull ini tak kalah menarik dengan aksi manusia-manusia kuat yang menarik kendaraan dengan berat ribuan kilogram. Please welcome the Master dengan beban 1.300 kilo atau sepadan dengan 1 buah mobil. Masta mampu membuat kereta ini berjalan lancar. Sungguh pitbull yang pintar, kuat, dan aktif. Good boy. Kalau pesan-pesan buat teman-teman lain yang pelihara pitbull yang mungkin hanya menjadikan pitbull sebagai fashion, mending kalian cari anjing yang lebih fashionable lagi. Karena pitbull itu ketika kamu menempatkan di fashion, itu kamu nggak akan punya passion. Tapi ketika kamu sudah menempatkan passionmu di dalam pitbull, passionmu akan tumbuh sendiri.